Tan Malaka lahir di Sumatera Barat, dikenal sebagai pemikir yang revolusioner yang jauh mendahului zamannya. Beliau menulis tentang konsep Republik Indonesia ketika kebanyakan tokoh lain masih berpikir tentang kerjasama dengan Belanda. Dalam bukunya Nar di Republik Indonesia, beliau merumuskan bentuk negara merdeka yang berdiri atas dasar kesetaraan sosial dan ekonomi. Pandangannya tajam, tapi berbahaya di mata penguasa kolonial maupun pemerintah setelah kemerdekaan. Tan Malaka dianggap terlalu kiri, terlalu radikal, dan terlalu sulit untuk dikontrol. Beliau mendirikan Partai Murba, partai yang menolak dominasi golongan manapun dan menekankan kemandirian rakyat. Namun karena posisinya yang selalu di antara kutub politik ekstrim, namanya perlahan hilang dari narasi resmi sejarah. Padahal gagasannya tentang kemerdekaan dan keadilan sosial sudah muncul bahkan sebelum proklamasi dibacakan. M.H. Tamrin adalah politikus Betawi yang berani berbicara di tengah dominasi kolonial Belanda. Beliau duduk di Volkskrant, semacam parlemen bentukan Belanda, tapi justru menggunakan ruang itu untuk menantang pemerintah kolonial. Beliau memperjuangkan nasib kaum Bumiputra, menolak diskriminasi rasial, dan menyerang kebijakan-kebijakan ekonomi yang menindas rakyat. Ucapannya tajam, disampaikan dengan gaya diplomatik, tapi tetap tegas. Karena keberaniannya, beliau diawasi, dibatasi, hingga akhirnya ditahan tanpa pengadilan. Beliau meninggal di dalam tahanan pada tahun 1941. Wafatnya menjadi simbol bagaimana perjuangan politik rakyat sering dibungkam, bahkan sebelum sempat menuai hasil. Tamrin adalah sosok yang mencoba melawan dengan pena dan pidato, bukan dengan senjata. Maria Walanda Maramis datang dari Minahasa. Kiprahnya sering luput dari sorotan. Beliau hidup di masa ketika perempuan bahkan belum dianggap pantas untuk bersekolah tinggi. Beliau mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya atau PIKAT yang mendorong pendidikan perempuan dan peran aktif mereka dalam masyarakat. Beliau menulis di surat kabar, memberi penyuluhan, dan membuka ruang bagi perempuan untuk berpikir dan berbicara. Beliau memperjuangkan hak perempuan bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketekunan dan pendidikan. Berkat perjuangannya, gagasan tentang emansipasi di Indonesia tak hanya milik Kartini saja. Maria menunjukkan bahwa perempuan di berbagai daerah juga berjuang dengan cara mereka sendiri. Suparno adalah sosok yang muncul dalam masa revolusi, bukan masa kolonial. Beliau muda, cerdas, dan idealis. Menjabat sebagai Menteri Pemuda dalam Kabinet Hatta, beliau dikenal rendah hati dan berjiwa rakyat. Saat agresi militer II terjadi, beliau tidak melarikan diri. Beliau ikut bergerak bersama para gerilyawan. Dalam perjalanan, beliau ditangkap Belanda dan dibunuh di Salatiga pada tahun 1949. Tidak banyak catatan tentangnya, tidak banyak monumen, tapi pengorbanannya nyata. Suparno adalah contoh bahwa generasi muda pada masa itu bukan hanya berteriak merdeka, tapi juga rela mati untuk mempertahankannya. Cipto Mangunkusumo adalah dokter dan nasionalis radikal. Bersama Does Dekker dan Suwardi Suryaningrat, beliau mendirikan Indische Partij, partai yang menuntut kemerdekaan penuh bagi Hindia Belanda. Beliau menolak politik etis yang dianggap sebagai cara halus untuk mempertahankan kolonialisme. Karena aktivitas politiknya, beliau diasingkan ke Belanda dan beberapa kali dibuang ke daerah terpencil. Cipto tidak takut kehilangan jabatan atau kehormatan. Beliau lebih memilih menjadi tahanan daripada diam di bawah kekuasaan penjajah. Beliau juga dikenal vokal terhadap ketidakadilan sosial di antara bangsanya sendiri. Sikapnya keras, tapi jujur. Beliau adalah dokter yang menyembuhkan orang lain, tapi hidupnya habis untuk menyembuhkan penyakit sosial bangsanya. Siti Manggopo berasal dari Minangkabau. Beliau memimpin rakyat dalam perlawanan terhadap pajak Belanda pada 1908. Peristiwa yang dikenal sebagai Perang Pajak. Saat itu, Belanda memberlakukan pajak tinggi yang memberatkan rakyat nagari. Siti menolak tunduk dan mengorganisasi warga untuk melawan. Beliau tidak sekedar mendukung dari belakang, tapi ikut juga berperang. Beliau memimpin penyerangan ke kantor pajak dan pos Belanda. Aksinya mengguncang karena perempuan menjadi komandan perang. Dalam masyarakat yang patriarkal, tindakannya dianggap luar biasa, bahkan melampaui zamannya. Namun, dalam buku sejarah, namanya jarang muncul.
Padahal beliau sudah menunjukkan bahwa perjuangan perempuan tidak selalu berbentuk tulisan atau kata-kata indah, tapi juga darah dan keberanian. Kasman Singodimedjo adalah tokoh yang bergerak di bidang hukum, politik, dan agama. Beliau merupakan ketua pertama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, lembaga yang menjadi cikal bakal Parlemen Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai pejuang Islam yang moderat, memperjuangkan agar nilai-nilai moral tetap hadir dalam kehidupan politik tanpa menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Setelah kemerdekaan, Kasman sering berbeda pendapat dengan pemerintah. Beliau mengkritik penyimpangan terhadap konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena keberaniannya berbicara, beliau beberapa kali ditangkap dan dipenjara. Namun, beliau tidak berhenti menulis dan berpidato. Kasman adalah tipe pejuang yang menganggap kemerdekaan bukan hadiah, tapi tanggung jawab yang harus dijaga dengan integritas. Tirto Adi Suryo adalah pelopor pers nasional dan pendiri Medan Priayi, surat kabar pertama yang dimiliki dan dikelola oleh Pribumi. Beliau sadar bahwa pena bisa lebih tajam dari peluru. Lewat tulisannya, beliau membangkitkan kesadaran rakyat terhadap ketidakadilan kolonial. Beliau menulis dengan bahasa Melayu yang lugas agar mudah dipahami rakyat. Beliau menyoroti praktik korupsi pejabat pribumi, ketimpangan sosial, dan kekerasan kolonial. Karena keberaniannya, beliau dibungkam, diasingkan, dan akhirnya jatuh miskin. Namun jejaknya meninggalkan fondasi bagi jurnalisme Indonesia. Tirto adalah bukti bahwa media bisa menjadi senjata perlawanan, bukan sekedar alat hiburan. Beliau menulis untuk melawan, bukan untuk terkenal. 8 tokoh ini menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk oleh mereka yang sering disebut dalam buku pelajaran. Ada begitu banyak sosok yang berjuang di jalur yang berbeda. Misalnya lewat gagasan, pendidikan, tulisan, politik, dan bahkan senjata. Mereka dilupakan bukan karena kecil jasanya, tapi karena narasi sejarah sering memilih siapa yang layak untuk diingat. Tan Malaka dianggap terlalu kiri, Cipto terlalu keras, Tamrin terlalu berani, Kasman terlalu kritis, Suparno terlalu muda untuk dijadikan simbol yang besar. Sementara para perempuan seperti Maria dan Siti tidak sesuai dengan citra ideal perempuan yang lembut dan penurut. Tirto menulis sangat tajam bagi zamannya. Lupa pada mereka bukan berarti lupa pada kompleksitas sejarah itu sendiri. Setiap tokoh ini menyimpan wajah lain dari perjuangan, yaitu ada yang intelektual, ada yang spiritual, ada yang perempuan, ada yang masih muda, ada yang dibungkam, dan ada juga yang kalah. Tapi justru dari mereka lah kita belajar bahwa perjuangan bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang tetap setia pada nuraninya ketika dunia memilih untuk diam.